Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai STP atau Spanning Tree Protocol. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, di sini kita memiliki target pembelajaran. Nah, yang pertama adalah kita bisa mengerti mengenai teori STP, lalu juga bagaimana cara blocking jalur, lalu bagaimana cost jalur itu bisa ada atau nilai jalur itu bagaimana sih, lalu juga konfigurasi PV STP atau perfilan STP, lalu konfigurasi STP 2 switch, dan yang terakhir adalah STP stage dan juga port phase. Kita langsung saja ke materinya. Nah, apa sih Spanning Tree Protocol? Nah, jadi Spanning Tree Protocol adalah sebuah protokol jaringan yang mencegah adanya looping atau perulangan dengan cara blocking. Nah, jadi biasanya itu Spanning Tree Protocol ini digunakan jika si switchnya itu memiliki dua jalur, atau di si jalurnya tuh bisa mengirim ke diri sendiri dan ke switch, jadi bisa terjadi looping. Jadi intinya adalah si switchnya itu memiliki dua jalur. Langsung aja ke contohnya. Nah, misalnya ini ya, ada switch 1 dengan nyambung ke PC A dan juga switch 2 dengan menyambung ke PC B. Nah, di sini tuh si switch 1 itu memiliki dua jalur. Nah, disinilah kita bisa terjadi masalah, yaitu terjadinya looping. Nah, jadi apa sih looping? Nah, jadi looping ini terjadi karena si switchnya ini menghubungkan kabel dengan dirinya sendiri atau menghubungkan dua switch atau lebih. Nah, jadi si PCI ini mengirim ke switch 1, jadi ngirimnya tuh kan langsung dua set, jadi ada dua kirim lagi looping, ngelooping terus ngelulang-ulang, ngirim, dan itu bisa yang ngebuat si switchnya itu rusak. Nah, bagaimana sih cara agar mencegah terjadinya looping? Nah, caranya itu dengan ngeblocking si kabelnya ini, salah satu kabelnya ini. Nah, jadi kan jika PCI ini ke FA01 dan nyampe ke PCB, jadi tidak akan terjadinya looping karena cuma ada satu jalur, set. Nah, terus kenapa sih bisa harus pakai dua jalur gini, kenapa enggak satu aja? Jadi ini tuh digunakan kenapa bisa dua ini, jadi misalnya si FA01 ini terkena kayak masalah gitu, jadi tidak aktif. Nah, maka dari itu kita memakai alternatif kabel, yaitu FA02. Nah, makanya di Spanning Tree Protocol ini digunakan jika si switchnya itu memiliki dua kabel. Nah, dua kabel buat apa? Nah, ya buat itu, jika salah satu jaringannya itu terjadi masalah, maka si kabel FA2 ini jalan. Nah, gitu. Tapi kan sering terjadi looping. Nah, makanya kita memakai blocking. Jadi jika si FA01 ini jalan, ya berarti FA02 ini di blocking. Nah, kalau si FA01 ini terjadi masalah, berarti si FA02 ini di unblock, jadi tidak terblocking lagi dan terkirim. Jadi si PCA dan PCB ini bakalan terus terhubung. Nah, gimana sih cara kita ngeblocking jalurnya itu? Nah, jadi cara menentukan blocking. Nah, jadi cara menentukan blocking itu pertama kita harus mengetahui root bridge-nya itu apa. Jadi root bridge itu adalah jalur utama atau rajanya. Jadi dalam switch-nya itu kita harus menemukan jalur utamanya yang mana. Nah, untuk menentukan root bridge-nya ini ditentukan oleh priority atau sebuah nilai numerik yang diberikan pada setiap jaringan yang terkecil ya. Jadi priority yang terkecil ini disebut root bridge. Nah, tapi kan priority ini tuh berjumlahnya tuh sama karena kan tiap priority ini memiliki defaultnya, yaitu 32768. Nah, maka dari itu kita itu mencari root bridge ini menggunakan MAC address. Tentu saja MAC address-nya terkecil ya, sama seperti atas. Intinya mah untuk mencari root bridge ini kita tinggal cari yang paling terkecil yang mana, maka itu adalah jalur utamanya. Nah, lalu juga untuk kita menentukan mana sih MAC address yang terkecil. Nah,
bisa lihat dari heksadesimal. Jadi heksadesimal itu seperti ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah yang ke 10 hingga ke bawahnya tuh berubah jadi A B C D E F G. Nah biar kita lebih mengerti, kita langsung ke praktiknya aja. Nah tapi sebelum kita ke praktik, di blok ini juga memiliki istilah-istilah juga. Yang pertama nih, ada non-root bridge. Jadi ini tuh switch yang bukan utama atau raja. Jadi kan kita menentukan raja. Nah untuk sisa switchnya itu disebut non-root bridge. Jadi bukan utama atau bukan raja. Lalu juga ada disconnected port. Jadi port yang selalu menyala. Nah ini tuh disconnected port tuh biasanya port yang ada di root bridge. Kan root bridge itu utama, pasti selalu nyala dong karena kan jalur utama gitu. Nah si jalurnya itu disebut disconnected port. Lalu ada root port. Jadi root port ini sambungan port disconnected port yang akan tetap menyala. Nanti kan disconnected port itu udah pasti menyala, akan selalu menyala. Nah root port ini port yang akan menyala mengikuti si disconnected port. Jadi kayak jalur si portnya itu, ini disconnected port misalnya. Nah jalur kesininya tuh disebutnya root port, jadi sambungan dari disconnected port. Nah yang terakhir adalah alternate port. Jadi alternate port ini adalah port yang diblok biar tidak terjadi looping. Jadi ya alternate itu kayak alternatif port, jadi portnya tuh bakal diblok. Nah kalau si disconnected portnya misalnya terjadi masalah, dia tidak bisa jalan, ya alternate port ini berubah jadi root port, jadi bisa nyala gitu. Jadi alternatif port atau port yang diblok. Nah kita langsung ke praktiknya aja biar kita lebih mengerti. Nah oke, jadi kita itu menggunakan topologi seperti ini ya. Jadi ada switch 1, switch 2 dan switch 3. Nah di situ kan kita sudah tahu nih ada root bridge, non bridge, disconnected port, root port dan alternate port. Nah kita itu cara mencari root bridge lalu non root bridge, disconnected port, root port itu gimana sih? Nah kita akan coba di sini ya. Nah pertama-tama kita cari root bridge-nya atau jalur utamanya. Nah kan kita sudah tahu kalau root bridge ini dicari oleh priority. Nah karena priority ini default semua, jadi sama semua, dia kan nggak ada yang terkecil. Nah maka kita carinya menggunakan MAC address. Nah caranya kita tinggal langsung masuk ke CLI aja, lalu ini enable lalu show int plan 1. Kenapa plan 1? Karena setiap portnya ini masuknya tuh ke default ya, kayak port semua switch 1 ini masuk defaultnya tuh plan 1. Kita cek. Nah ini ya, address is 00C. Nah ini disebutnya MAC address. Kita copy dan kita simpan di sini ya biar tidak lupa. Selanjutnya kita cari di switch kedua sama seperti tadi ya. Lalu show int plan 1. Nah ini ya, address is ini. Kita copy juga biar tidak lupa. Lalu terakhir switch 3 int show int plan 1. Ini ya, kita copy juga biar kita tidak lupa. Oke, nah disini kan kita sudah tahu nih MAC addressnya. Maka tinggal tentuin aja yang paling kecil yang mana sih, biar dia menjadi root bridge atau jalur utamanya. Nah kita tinggal cari aja menggunakan heksadesimal ya, kan ini C berarti sama, lalu ini C sama juga, ini F sama. Nah ini nih 3, terus ini 6 dan ini B 3, berarti ini paling kecil dong karena 3, berarti ini tuh disebutnya adalah root bridge. Di bagian sini adalah root
bridge. Nah, lalu kedua ini disebutnya adalah non-root bridge. Oke. Karena kan ini 3, terus ini 6, terus ini B, berarti kan B tuh 9, terus A tuh 10, B tuh 11, berarti ini 11, berarti ini paling gede gitu. Nah, terus karena ini root bridge, berarti si port FA01 dan FA02 ini disebutnya adalah designated port. Di port yang akan selalu menyala. Nah, lalu di sini kan ada nih root port, yaitu sambungan port designated port. Nah, jadi root port ini adalah FA01, lalu FA02 yang di sini, dan juga ini jadi kan kayak sambungan dari designated port ini kan selalu menyala. Nah, terus nyambung ke sini tuh disebutnya root port. Ini tuh bakal tetap nyala karena ini kan selalu menyala dan ini nyala. Ini bisa saling terhubung, bisa membagi data. Nah, lalu gimana sih cara kita mencari alternate portnya? Kan port yang diblok. Nah, kan kita udah tahu nih yang pasti nyala. Nah, ini berarti di daerah sini adalah jalur yang akan kita blok. Karena kan ini root bridge-nya atau jalur utamanya. Nah, berarti di daerah sinilah kita akan melakukan blocking. Nah, untuk menentukan alternate port ini kita tinggal cari juga sama, kan di sini tuh 6, lalu di sini B. Berarti kan ini lebih kecil ya, berarti di sini itu bakal tetap nyala ya. Ini juga disebut dengan root port. Nah, karena ini yang paling gede, berarti ini disebutnya alternate port. Jadi port yang di blocking ini adalah FA01 di switch ketiga, karena ini tuh MAC address-nya tergede ya, terbesar. Jadi ini ya alternate port. Di alternate port atau port yang di blok ini adalah FA01. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada cost STP. Jadi cost ini adalah sebuah nilai jalur. Nah, jika nilainya besar, maka jalur itu disebut root port, dan jika nilainya kecil, maka akan menjadi alternate port. Nah, kan kita sudah tahu nih, root port ini adalah port yang menyala, dan juga alternate port ini adalah port yang menjadi blok. Nah, kita bisa tahu, jadi kalau cost dari jalur ini tuh kan nilai jalur nih, kayak jalur ini tuh kecepatannya berapa, yang jalur ini kecepatannya berapa, nah disebutnya itu cost. Nah, kan kalau jalurnya itu cepat bakal menjadi root port, dan jika nilainya kecil maka akan menjadi alternate port. Nah, terus di port atau di cost ini tuh ada yang ditentukannya tuh lewat ini ya. Jadi kalau costnya itu 100, maka kecepatannya adalah 10 MB. Kalau 19 berarti kecepatannya 100 MB. Lalu kalau 4 1 GB, kalau 2 itu 10 GB, dan kalau 1 itu berarti lebih tinggi dari 10 GB ini. Nah, selanjutnya itu ada manipulasi bandwidth. Jadi ini tuh masih nyambung dengan cost STP. Nah, jadi manipulasi bandwidth itu kayak manipulasi menggunakan cost ya. Jadi bandwidth itu kan adalah sebuah tingkatan maksimum transfer data melintas jalur yang diberikan. Jadi kayak tingkatan jalur. Jadi kayak port atau jalurnya tuh, yang ini tuh tingkatannya tuh berapa sih, ini yang ini tingkatannya berapa, yang ini tingkatannya berapa. Nah, itu disebutnya bandwidth. Nah, kita bisa memanipulasinya agar kita bisa dapat menentukan jalur mana yang akan kita jadikan jalur tercepat, dan yang tercepat ini akan menjadi root port, dan jalur yang terlambat akan jadi alternate portnya, seperti yang tadi dijelaskan ya. Jadi jika nilai jalurnya itu kecil atau lambat akan menjadi alternate port atau port yang diblok. Kalau tercepat akan menjadi root port atau port yang akan nyala. Agar kita lebih mengerti, mari kita ke praktiknya. Oke, kita pakai ininya masih sama ya seperti yang tadi.
Nah, jadi kan cost itu adalah nilai jalur. Nah, terus ada costnya itu 100 terus 10 ini. Nah, kita itu bisa memanipulasinya. Nah, pertama kita akan cari costnya dulu ya. Jadi kita bisa tahu nih jalur ini dan jalur ini tuh costnya itu berapa sih. Kita coba cek di sheet 1 ya. Cara ceknya itu gampang, kita tinggal show spanning tree. Nah, sini kita bisa lihat ya, costnya itu adalah 19. Berarti ini tuh jalurnya tuh 19, berarti 100 Mbps. Jadi juga kita bisa lihat ya lebih lengkapnya, yaitu FA01 ini costnya 19 dan FA02 ini costnya 19. Berarti dua jalur ini itu kecepatannya adalah 100 Mbps. MB dan ini juga 100 MB. Kita cek yang ini ya, sama seperti tadi, show spanning tree. Ini juga sama ya, costnya 19. Berarti ini juga jalurnya adalah 100 MB dan ini juga 100 MB. Kita cek yang ini juga sama ya, show spanning tree. Nah, sini juga ya ada costnya 19, ini 19, ini juga 19. Nanti ini jalurnya 100 MB juga, ini 100 MB ya. 100 MB, 100 MB, 100 MB. Oke. Nah, kan kita sudah tahu nih costnya atau nilai dari si jalur-jalurnya, yaitu 100 MB semua. Nah, kita itu bisa memanipulasi ya, memanipulasi si cost ini. Jadi alternatif ini tuh bisa berubah, misalnya ke sini atau ke sini. Nah, kita coba ya alternate portnya, kita coba ubah ke sini ya. Enggak deh, kita coba ke FA2 aja, yang dekat-dekat aja. Kita coba ubah ke yang sini ya. Caranya gampang, kita tinggal ke sini aja, terus kita ke converti, lalu kita tinggal masuk ke interface-nya. Ini kan kita mau ubah yang FA2 nya ya, nt FA02, lalu kita tinggal atur aja speed. Speednya itu berapa, jadi si speed ininya tuh kita bisa dimanipulasi agar berubah gitu. Kita tanda-tandanya biar tahu. Nah, jadi 10 ini berubah menjadi 10 MB, kalau 100 ini berarti berubah jadi 100 MB. Karena kita ingin mengubah ini jadi alternate port, berarti kita ubah jadi lambat ya, berarti kita ubah jadi 10 aja. Oke, kita coba cek ya, do show span. Tuh, di sini sudah berubah ya. FA02 ini alternate port dan juga costnya adalah 100. Cost 100 itu kan 10 Mbps, berarti jalur ini tuh jadi 10 Mbps. Kita coba support cepat ya tuh. Di sini itu berubah, di sini jadi root port dan di sini menjadi alternate port. Karena ya kita kan pasti memilih jalur yang tercepat dong kalau untuk mengirim data. Nah, maka dari itu kalau lambat ya berarti diblokir dong jaringannya, karena kan emang lebih bagus cepat. Karena ini lambat ya, jadi ininya berubah jadi alternate port. Nah, begitulah cara kita memanipulasi cost atau manipulasi bandwidth jalurnya, kita manipulasi. Kalau kecil kita jadi alternate port, kalau gede akan berubah menjadi root port. Oke, selanjutnya ada manipulasi root breadth. Nah, ini tuh hampir sama dengan manipulasi bandwidth,
Tapi kalau bandwidth ini kan manipulasi si jalurnya. Nah kalau ini tuh manipulasi root bridge-nya atau si switch-nya. Jadi kita manipulasi jalur utamanya itu ubah gitu. Yang asalnya misalnya switch yang ini, kita ubah jadi switch yang ini jadi jalur utamanya. Nah cara memanipulasinya itu dengan kita mengubah si priority-nya ini. Jadi kan kalau priority-nya kecil maka akan menjadi root bridge. Kalau gede ya berarti non root bridge. Langsung saja kita ke praktiknya. Oke. Di sini kita masih sama ya, maka yang ini. Dan jadi manipulasi root bridge. Jadi kita bisa memanipulasikannya dengan mengubah priority-nya. Kalau menjadi kecil maka akan menjadi root bridge. Nah kan karena root bridge-nya itu di sini ya. Karena ini paling kecil. Nah kita bisa memanipulasikannya. Misalnya kita pindahin aja ke sini ya. Jadi kita memiliki tujuannya yang switch 1 ini kita akan ubah menjadi root bridge. Oke, ini kita tinggal masuk saja ke switch 1 ini. Terus kita kontek. Lalu cara mengganti, ini inti dari manipulasi root bridge ini kita mengganti priority-nya menjadi terkecil. Caranya itu seperti ini. Spanning tree flan 1. Kenapa flan 1? Karena semua port yang ada di switch semua ini flannya 1 ya, karena default. Lalu priority. Nah priority-nya kita ubah menjadi yang terkecil. Nah kan di sini priority-nya tuh gini ya, 32769. Kita ubah jadi yang paling terkecil karena saya tidak hafal kode-kode atau angka-angka priority-nya, kita pakai random aja dulu. Nah di sini dikasih tahu ya value yang dibolehkan tuh berapa aja. Nah kan kita makan yang ini, maka kita akan ubah si priority-nya pakai yang ini ya, biar jadi yang terkecil. Kita paste ini ya, kita enter. Oke, kita cek span. Nah di sini sudah berubah ya, priority ini jadi 28673. Nah berarti ini tuh berubah ya, bertukar. Di sini jadi disconnected port, di sini jadi root port. Jadi root port, ini disconnected port, dan ini jadi root port. Tapi terus ini jadi root bridge, sini non root bridge. Ini kita bisa cek ya. Nah di sini FA01 ini disconnected port dan FA02 ini disconnected port. Jadi begitulah cara memanipulasi root bridge. Jadi root bridge-nya itu berubah. Jadi yang ini yang utama dan ini nggak jadi lagi yang utama. Oke, selanjutnya ada PVSTP atau per VLAN Spanning Tree Protocol. Jadi per VLAN Spanning Tree Protocol adalah spanning tree protocol yang ada pada LAN atau VLAN ya. Virtual LAN atau VLAN. Jadi kayak spanning tree protocol pakai VLAN gitu. Kita langsung ke praktik. Nah kita masih sama ya, pakai topologi yang ini sama yang tadi, yang sebelumnya. Nah jadi kita itu di PVSTP atau per VLAN Spanning Tree Protocol ini adalah spanning tree yang pakai VLAN ya, karena kan ini masih VLAN 1, VLAN 1 dan VLAN 1. Nah maka dari itu kita akan menambahkan VLAN-VLAN-nya ya. Jadi ada VLAN 2 dan juga VLAN 3. Kita langsung saja kontek, tambahin VLAN 2, exit VLAN 3, exit. Lanjutnya yang ini VLAN 2, exit VLAN 3, exit. Lalu switch yang ketiga VLAN 2, exit VLAN 3, exit. Oke, semuanya udah ditambah VLAN-VLAN-nya. Nah selanjutnya kita tinggal tambah PC ya, biar kita bisa
lihat cara bisa tersambung pakai perfilanan. Nah, misalnya itu yang kuning ini adalah VLAN 1. Lalu yang pink ini adalah VLAN 2 ya. Oke. Nah, cara agar si ini nyambung ke sini, lalu si ini nyambung ke sini tuh gimana sih? Nah, caranya itu seperti ini ya. Kita pertama-tama sambungin dulu ini 3, ini juga 3, lalu ini 4, ini juga 4. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal trunking ini ya, semua VLAN-nya agar bisa ngirim data antar ini ya, antar switch, antar VLAN. Kita tinggal trunking aja int range FA0 1 sampai 2 SWMO TR. Oke. Lanjut yang ini int range A01 sampai 2. Kita ngeterang ini ya, terang SWMO terang. Oke. Lalu yang terakhir int range FA01 sampai 2 SWMO TR. Oke, semuanya sudah diterang. Kita percepat. Nah, sudah hijau. Nah, lalu kita tinggal kita coba cek dulu aja ya, apakah sudah nambah VLAN-nya. Do show span. Nah, ini sudah muncul ya. Tuh. Untuk VLAN 1 priority-nya ini, address-nya ini, lalu ininya ini. Lalu di sini juga ada VLAN 2 itu tuh. Priority-nya ini. Lalu juga ada VLAN ketiga ini. Kita coba cek di sini juga. Do show span atau spanningnya itu span tuh. Lalu juga sudah muncul ya VLAN 1, VLAN 2, dan juga VLAN 3. Nah, kalau sudah muncul ini kita tinggal atur aja si PC-nya, yang ini tuh VLAN 1 dan ini VLAN 2 ya. Kita tambahin IP-nya dulu. Karena ini VLAN 1 kita 10 aja. 1, lalu ininya jangan gini ya, tapi 255. Nah, kita salin biar lebih cepat. Lalu ini juga karena ini VLAN 2 berarti kita pakai 20 aja. 20 1 ini. Lalu ini 10.10.10.2. Aduh. Oke. Lalu yang ini 20.20.20.2. Oke. Sip, kita sudah menambahkan IP-nya semua. Nah, kita selanjutnya agar bisa terhubung, kita tinggal ngenalin VLAN-nya. Kita masuk ke switch 2. Terus kita exit dulu. NT untuk FA04 ini kan VLAN 1 ya, berarti FA04 SWMO ACC VLAN 1 ACC SW ACC VLAN 1. Oke. Lalu untuk INT untuk yang 3 adalah VLAN, untuk yang ini 3 adalah
VLAN 2 VLAN 2. Oke, kita yang ini ya, exit dulu INTFA04 SWMOACC VLAN 1, lalu INTFA03 SWMOACC VLAN 2. Oke, kita sudah mengenali VLAN-VLAN-nya. Nah, kita kan berarti si PC-nya itu udah bisa saling terhubung ya. Kita coba aja nih ya. Kita ngirim ini ke sini. Nah, jalurnya tuh pasti lewat sini ya, karena kan ini disconnected port. Dan ini kan alternate port, berarti kan ini diblokir, berarti ke sini kan gak mungkin. Berarti ini pasti jalurnya adalah ke atas lalu ke sini ya. Kita coba cek. Ini masih ARP ya, masih bukan si filenya kayak masih mengenali gitu. Set ke sini tuh, ini ke sini tuh, ini gagal karena emang bukan lewat sini gitu. Ini balik lagi karena berarti benar gitu. Kita percepat, swing set. Apakah sukses? Sukses. Checklistnya sukses. Nah, lalu kita ini yang aslinya ya, data kita ngirim aslinya. Kalau ini masih perkenalan gitu tuh, jadi ini lewat sini terus pasti lewat ke bawah, nggak mungkin ke sini. Oke, lo ke sini. Oke, sip, bener ya tuh, sukses. Oke, kita reset biar tidak banyak ini. Nah, kalau ini juga pastinya juga pasti lewat atas ya. Set. Kita coba cek. Sweet. Tuh, ini mengirim 2 dan ini pasti ditolak karena gagal, bukan lewat sini gitu. Tuh, ini gagal ya, berarti emang bukan lewat sini gitu. Nah, aku kirimnya 2 ya, yang ini yang ini sudah sukses ya lewat sini. Terus ini juga sama lewat sini. Ini jalurnya pasti lewat sini karena ini adalah jalur utamanya ya, di sector portnya. Kita percepat. Set ke sini, apakah ke sini? Sip, ke sini ya. Set, apakah sukses? Sukses. Udah sukses ya. Nah, tapi gimana sih kalau misalnya nih si VLAN 20 ini tuh nggak mau lewat sini, tapi pengennya lewat sini terus ke sini. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini caranya itu kita tinggal pakai aja manipulasi root bridge. Jadi si ini root bridge-nya itu kita ubah menjadi di sini ya. Tapi root bridge-nya ini kita ubahnya tuh di bagian VLAN kedua, karena kan kita pengennya VLAN kedua itu lewatnya sini, kalau VLAN 1 lewatnya sini. Nah, caranya gimana sih? Nah, kita tinggal langsung aja ke sini. Nah, kita coba cek dulu deh. Show span. Nah, di sini kan ada nih VLAN 1 itu priority segini. Nah, kalau VLAN 2 itu priority-nya segini. Nah, kita ganti VLAN 2 ini tuh, si VLAN 2 ini priority-nya kita ganti. Jadi kalau VLAN 1 tetap ini, kalau VLAN 2 ganti gitu. Jadi untuk VLAN doang. Dia untuk VLAN 2 doang yang berubah gitu. Caranya gimana? Sama saja dengan manipulasi root bridge yang tadi dijelaskan ya.
Jadi kita tinggal spanning tree terus VLAN. Nah, VLAN-nya ini kita pakai yang 2, lalu kita ubah si priority-nya, kita ngasal dulu. Nah, yang ini ya, kita copy, kita yang ini ganti, paste, enter. Oke, sorry, kenapa double gitu, enter. Oke, nah kita coba cek ya. Nah, ini nyala-nyala, kenapa sih? Karena kan untuk VLAN 1 kan lewat sini, kalau untuk VLAN 2 lewat sini gitu. Tapi kalau di sini tuh kita tinggal cek ya, do show span. Nah, di sini kita tuh udah berubah ya. VLAN 2 ini prioritinya 2864. Nah, berarti root bridge-nya itu ada di sini. Lalu disconnected portnya juga berubah jadi di sini, dan ini tuh di sini. Tapi hanya untuk di VLAN kedua aja ya. Tuh, VLAN kedua ini disconnected. Kalau yang lain mah tuh masih gini ya. Root alternate. Jadi yang keubah hanya VLAN-nya doang, hanya salah satu VLAN, yaitu VLAN kedua. Nah, kita langsung coba aja ya, apakah benar si VLAN kedua ini bakal lewat sini terus ke sini. Kita cek ya, kirim ke sini, kita play, apakah ke bawah atau ke atas. Set, dua-duanya ke kiri. Map tuh, ini gagal dan ini sukses. Nah, berarti lewat atas tuh gak bisa karena kita udah ubah ya root bridge-nya di sini. Jadi root utama itu di sini. Di kita nggak lewat atas tapi lewat samping gitu. Karena kita sudah mengganti untuk VLAN keduanya itu root bridge-nya itu di sini. Tuh, jadi jalurnya tuh ke bawah lalu ke samping. Set, ke bawah, apakah sukses? Swing, sukses. Oke, jadi per VLAN itu seperti itu ya. Jadi kayak STP tapi per VLAN, jadi ada banyak gitu. Jadi ada VLAN 3 prioritasnya segini, STP nya tuh kayak gini. Lalu ada VLAN kedua, STP nya kayak gini. Lalu VLAN ke 1, STP nya kayak gini. Itu ya untuk per VLAN spanning tree protocol. Oke, selanjutnya ada STP 2 switch. Jadi STP atau spanning tree protocol 2 switch ini adalah 2 switch yang memiliki 2 jalur untuk membuat jalur cadangan jika suatu saat salah satu jalurnya error. Nah, jadi ini tuh seperti yang saya jelaskan pas awal-awal, dia ada dua switch yang memiliki 2 jalur, jadi 1 jalur utama, 1 jalur cadangan, biar jika suatu saat kabelnya itu error, maka si kabel cadangannya jadi nyala gitu. Jadi si PCA dan PCB nya itu bakal selalu terhubung, selalu bisa mengirim data gitu. Kita langsung saja ke praktiknya. Oke, untuk spanning tree protocol 2 switch ini topologinya seperti ini ya. Jadi ada 2 switch yang memiliki 2 jalur. Yang pertama jalur utama dan yang kedua jalur cadangan. Nah, di sini saya sudah mengecek untuk MAC address-nya yang switch 1 ini seperti ini dan MAC address untuk switch kedua ini seperti ini. Cara mengkonfigurasinya sama seperti yang per VLAN-an. Yaitu pertama kita mencari root bridge-nya, yaitu yang ini ya, karena kan ini 2, yang ini 30. Sudah pasti kalau yang ini itu lebih kecil daripada yang ini. Tuh, di sini sudah kelihatan ya. Untuk FA02 ini menjadi alternate port dan yang ini jadi disconnected dan ini jadi root port dan ini jadi alternate port. Kita coba cek aja nih langsung. IN
nggak usah show span. Tuh, ini ada ya, tuh decided. Kalau kita yang ini ya, kita cek juga in show span decided, root, dan juga alternate. So ini ya, berarti ini root dan ini alternate karena ya root breaknya yang ini gitu. Nah, kita coba ping-pingan ya, jadi ini nyambung ke sini gitu. Caranya ya sama seperti yang tadi, kita coba tambahin IP-nya dulu 10.10.10.1. ininya sama seperti yang tadi ya. 255 copy. Lalu yang ini juga, ini kita real time aja ya, biar enggak ini 10.10.10.2. berarti ininya juga ini. Oke, selanjutnya kita trunking dulu ya biar bisa saling terhubung. Conti FANT range FA01 sampai 2 SWMO TR. Oke, terus yang ini conte int range FA01 sampai 2 MO SWMO TR. Oke, dua-duanya udah diterang, kita percepat. Oke, terus kita coba kirim dulu apakah bisa. Oke, bisa ya, udah sukses. Nah, gimana sih cara misalnya itu si alternate-nya itu pindah di sini di FA01 biar kayak si FA02 ini nggak jadi cadangan lagi. Terus tuh si alternate-nya tuh jangan di switch 2 tapi switch 1 aja. Nah, caranya itu sama seperti tadi ya, yaitu manipulasi root bridge dan juga manipulasi bandwidth. Nah, manipulasi bandwidth ini akan mengubah dari kabel FA02 ini, jalur ini yang asalkan ini tuh jalurnya tuh 100 MB, yang hijau 100 MB. Nah, kita ubah yang FA01 ini FA01 ini kita akan ubah menjadi 10 MB biar si FA01 ini menjadi alternate port. Dan lalu biar si alternate portnya ini jangan di switch 2, berarti kita memanipulasi root bridge-nya biar jadi ada di sini. Oke, kita langsung aja kita ubah manipulasi root bridge-nya aja dulu. Jadi caranya itu sama tadi ya, spanning tree plan 1 karena default. Nah, di sini ada sebuah kode yaitu root. Jadi ini akan mempermudah kita untuk menentukan priority-nya biar kita kan tidak hafal nih priority-nya berapa. Nah, kita bisa pakai root ini. Nah, jadi root ini tuh kayak yang pertama ada root primary. Nah, jadi ini tuh konfigurasi si switch-nya itu jadi primary, jadi yang paling utama di spanning tree ini. Lalu ada secondary, yaitu konfigurasi switch-nya itu jadi kedua, yang primary jadi utama, dan yang kalau secondary itu jadi secondary, jadi yang kedua. Nah, karena kita ingin si switch 2 ini jadi yang utama, jadi root bridge, jadi kita di sini primary. Enter. Oke, kita coba cek ya. Show span. Oke, di sini sudah berubah ya. Priority-nya tuh jadi 24577. Yang asalnya kan 3. Kita coba cek di sini ya. Show span. Tuh, yang asalnya tuh ini karena ada di tang ya. Ini.
asalnya tuh kan segini, dirubah jadi segitu ya. Nah tuh di sini sudah berubah ya, di si alternate portnya itu jadi di bagian switch 1 karena root bridge atau jalur utamanya tuh ada di switch 2. Nah gimana sih kalau si FA02 ini pindah jadi ke atas? Nah caranya kita manipulasi bandwidth atau manipulasi si costnya. Kita exit dulu, lalu kita int si FA01 nya, lalu speed kita ubah jadi 10, jadi lambat ya. Oke, kita coba cek ya, do show span. Nah disini sudah lihat FA01 nya itu jadi ini ya, jadi 100 itu kan 10 MB. Nah kita coba lihat ya, harus percepat tuh. Jadi alternate portnya itu ada di FA01. Begitulah, jadi kita itu bisa memanipulasi si jalur-jalurnya ya. Jika aku pengen lewat sini, aku pengen lewat sini, nah gitu ya. Tadi kan alternate portnya itu di FA02, nah berubah jadi di FA01 di switch 1. Nah caranya ya pakai manipulasi root bridge dan juga manipulasi root bridge itu untuk si switch-switchnya, kalau bandwidth itu untuk jalur-jalurnya. Kita coba kirimnya, apakah sukses ya. Stop. Ini cuman mengganti jalurnya aja, jadi mengirimnya tuh lewat FA02. Oke, selanjutnya ada STP state. Jadi STP state ini adalah spanning tree protocol atau sebuah status dalam spanning tree protocol. Nah, jadi di spanning tree protocol ini memiliki status ada 3 ya, yaitu ini ya, listening selama 15 detik, lalu running selama 15 detik, lalu forwarding terkirim. Lalu ada STP port fast. Nah itu masih berhubungan dengan stage ini. Jadi STP port fast seperti namanya ya, fast, ini adalah proses mempercepat atau mengskip proses STP status atau statis tadi ya. Jadi si jaringan ini langsung forward atau langsung terkirim, tidak melewati listening dan juga learning. Nah gimana sih caranya? Kita langsung ke praktiknya ya. Oke, kita masih pakai topologi yang ini. Jadi kan kita sudah tahu nih kalau di stage STP stage ini ada 3 tahap. Yang pertama listening 15 detik, learning 15 detik, lalu forwarding terkirim. Nah kita coba buktikan ya, kita coba ini cabut lalu pasang lagi. Tuh ini tuh hijau, nah itu lagi melakukan listening selama 15 detik. Kita tunggu ya. Kalau sudah 15 detik akan dilanjut dengan learning selama 15 detik. Berarti kita itu harus menunggu 30 detik untuk si PC satu ini bisa terkirim. Kita coba tunggu, menunggu. Nah, berarti ini tuh sudah 30 detik. Dan status dari ini sudah menjadi forwarding atau terkirim. Nah, kita tuh bisa melewati atau mengskip ini nih, si listening dan juga si learning, biar langsung ke forwarding menggunakan port fast. Caranya gampang banget, tinggal kesini aja, lalu kita exit dulu, terus interface si FA03 nya ya, FA03, lalu kita tinggal langsung aja spanning tree port fast, enter. Nah sudah deh, si kabel FA03 ini jadi port fast, jadi fast. Tapi ya jika kita menggunakan port fast ini, kita ada ini ya tuh warning. Jadi kalau kita menggunakan port fast ini bisa terjadi yang namanya loop. Jadi kayak kan kita kayak langsung terkirim, jadi nggak ada proses listening dulu terus learning dulu. Kan kita tuh mengirim data ya harus ini dulu dong, ada prosesnya biar bisa tersambung dengan benar gitu. Tapi kan karena port fast ini langsung terkirim, nah makanya
bisa saja terjadi loops. Dan juga port face ini cuman bisa kepake atau ke efek dengan interface yang tidak di trunking ya. Jadi yang ini kan nggak di trunking, jadi bisa di port face. Jadi kalau untuk ini nih switch antar switch ini kita tidak bisa pakai port face, jadi tetap harus menunggu selama 30 detik lalu forwarding terkirim. Jadi kita hanya bisa nge-skip di bagian PC nya aja. Kita coba cek ya, cabut, pasang lagi, door langsung hijau ya. Kita cabut, pasang lagi, langsung hijau. Kita coba yang ini ya, tuh ini langsung kuning dulu. Kita menunggu dulu 15 detik lalu terkirim. Kita percepat tuh baru terkirim. Terus kita coba cek kirim ya, apakah masih sukses. Tetap sukses, cuman ya bisa terjadi looping aja sih kalau kita pakai port face ini. Jadi lebih cepat, tapi ya ancamannya bisa terjadi looping. Oke, mungkin sekian dari saya dari materi STP ini. Jadi kita sudah banyak belajar ya tentang STP ini, dari teori STP yaitu mencegah perulangan menggunakan blocking, lalu cara menentukan blocking itu gimana, lalu cara menentukan cost, lalu manipulasi bandwidth dengan menggunakan cost, lalu manipulasi root bridge-nya atau jalur utamanya, lalu konfigurasi PV STP atau per VLAN STP, lalu juga STP 2 VLAN, dan yang terakhir kita sudah belajar mengenai port face dan juga STP status. Mungkin sekian dari saya, semoga kalian bisa mengerti tentang materi kali ini.